Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita memulai Ekaristi kita hari ini, kita doakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Dia yang boleh kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit? Sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga, demikian Ia akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pertama-tama mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan rasa syukur kita untuk memuji dan memuliakannya, marilah kita sadari pula segala kerapuan, kelemahan, serta dosa-dosa kita, serta mohon ampun atas segala dosa kita itu, supaya kita pantas merayakan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau,
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Pucuk doa kita hari ini, kita berdoa untuk keselamatan dunia. Semoga segera terbebas dari wabah virus corona ini, dan semoga bagi mereka yang sudah meninggal karena virus ini diterima di sisi Tuhan dan juga dipersatukan bersama Allah di surga bersama para kudus dan mendapatkan kedamaian abadi. Kita juga berdoa untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit dan para dokter, tim medis, perawat, sukarelawan yang berjuang untuk memberantas virus ini. Semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Kita juga berdoa untuk proses pembangunan Gereja Santa Teresia Sedayu. Semoga diberikan kelancaran dan juga dibebaskan dari segala mara bahaya. Pada hari ini pula kita turut bersyukur atas rahmat ulang tahun Bapak Andreas Heri Martono, tim pelayanan keamanan. Semoga diberikan rahmat kesehatan, kesejahteraan bagi beliau dan keluarganya pula. Kita juga berdoa untuk kesembuhan Bapak Agustinus Sarjito yang sedang sakit di Rumah Sakit Caritas, dan kita juga mendoakan keteguhan iman Bapak Florentinus Harsono dan juga ketentraman keluarga. Semoga diberikan kedamaian dan juga kesejahteraan, kebahagiaan di dalam keluarga ini. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya.
sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Hitungkanlah mazmur bagi Raja kita, hitungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah telah naik diiringi segala. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Di dalam bacaan Injil tadi, sebelum naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan kepada para murid untuk bersaksi. Maka ajakan saya pada pagi hari ini, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan kata menjadi saksi. Kita diutus untuk bersaksi untuk apa? Kita diutus untuk bersaksi tentang apa yang telah dikerjakan Allah dalam wafat dan kebangkitannya. Pesan terakhir Yesus dipertegas dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Dengan pesannya ini, Yesus menghendaki bahwa apa yang dikerjakan Allah dalam wafat dan kebangkitannya dialami oleh semua bangsa. Yesus menghendaki semua bangsa menjadi muridnya, dipersatukan dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa makna menjadi murid? Bersaksi menjadi murid. Menjadi muridnya berarti menghayati apa yang telah diajarkannya. Dari sini kita boleh berhenti sejenak merenung. Kalau aku sudah dibaptis, kalau aku sudah menyediakan diri untuk melayani Tuhan dan sesama, kalau aku sudah memutuskan untuk menjadi murid Kristus, apakah aku sudah menghayati apa yang sudah diajarkan Yesus kepadaku? Apakah aku sudah dengan sungguh-sungguh total dalam melayani Tuhan dan sesama? Maka di dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan, Yesus mengajak para murid, kita semua tidak perlu takut dan ragu. Mengapa kita tidak perlu takut dan ragu? Karena Yesus sendiri memberikan Roh Kudus. Kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus itu pun dicurahkan dan menyertai mereka sampai akhir zaman. Roh Kudus yang dijanjikan akan memberi keberanian dan kekuatan untuk bersaksi. Maka alurnya adalah ketika kita diajak untuk merenungkan, bersaksi, menjadi murid Kristus, di mana kita menghayati apa yang telah diajarkannya, kita tidak perlu takut dan ragu untuk melangkah karena ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita semua yang akan menyertai kita hingga akhir zaman. Kita sebagai murid-murid Yesus dipanggil untuk hidup sebagai tubuh mistiknya dan untuk bersaksi tentang wafat dan kebangkitannya. Gereja dipanggil untuk melanjutkan apa yang telah dan terus Allah kerjakan dalam diri Yesus demi keselamatan segala bangsa. Kita tidak perlu takut karena Roh Kudus, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kita selalu bertekun mohon Roh Kudus agar menyertai kita dalam bersaksi. Dengan demikian, kita diajak untuk menyatukan diri. Karena kita tadi dipanggil untuk menjadi murid-muridnya, yaitu tubuh mistiknya, maka kita juga mohon kekuatan kepada Tuhan, mohon rahmat Roh Kudus itu supaya kita bisa
kuat supaya kita bisa tetap teguh di dalam iman, supaya kita tidak ragu dan goyah. Kita harus terus-menerus berdoa seperti Rasul Paulus tadi berdoa dan meminta kepada Allah. Dalam bacaan tadi dikatakan demikian, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Akhirnya Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi. Berdoalah terus agar Roh Kudus selalu hadir, menyertai dan membimbing kita semua. Semoga sabda Tuhan hari ini senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita ungkapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami yakin bahwa Engkau tetap beserta kami, sebab Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Semoga Kristus mengutus Roh-Nya agar semua bangsa percaya kepadanya dan menjadi murid-murid yang akan meneruskan karya keselamatan dunia yang telah dirintisnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Kristus mencurahkan roh keberanian ke dalam hati kita, agar mereka ikut terlibat dalam pembangunan gereja paroki kami, entah berupa doa, tenaga, pemikiran, dan dana yang sangat dibutuhkan. Terlebih, lindungilah para tukang dan pekerja yang sedang bekerja agar mendapat kesehatan dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi merebahnya pandemi virus COVID-19, ya Bapa, bantulah umat-Mu yang sungguh menderita karena dampak virus COVID-19. Semoga karena belas kasih dan keagungan-Mu, virus COVID-19 segera berakhir dan hilang dari muka bumi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk rahmat ulang tahun Bapak Andreas Heri Martono. Semoga Kau berikan rahmat kesehatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan untuk Bapak Andreas Heri Martono ini. Dan kami juga berdoa dan mendoakan kesembuhan Bapak Agustinus Sarjito yang sedang dirawat di Rumah Sakit Caritas. Semoga Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan dalam menjalani sakitnya ini. Dan kami juga berdoa untuk keteguhan iman Bapak Valentinus Harsono dan juga keluarga, supaya diberikan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang mulia, bila kami memohon sesuatu demi nama-Mu, Engkau berjanji dan mengabulkannya. Maka dengarkanlah doa kami ini dan tinggallah beserta gereja senantiasa, Engkau yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbarui hubungan kami dengan Dikau dan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu.
Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia. Dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef suaminya yang setia, dan para kudus, Santa Teresia kanak-kanak Yesus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudari-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya persilahkan mendoakan komuni batin.
Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu, di dalam doa bersamanya, marilah kita satukan hati memohon kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita menjadi murid-Nya. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Untuk Pak Andreas Heri Martono yang hari ini berulang tahun, untuk kesembuhan Bapak Agustinus Sarjito, dan untuk kegembiraan, kebahagiaan keluarga Bapak Florentinus Harsono, mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam persiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, segala niat baik kita, tugas dan tanggung jawab kita senantiasa diberkati dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.